Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SD Takmiriah Surabaya kelas 5. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi TIK kelas 5. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama ya, kalian di kelas 5 untuk pelajaran TIK. Untuk kalian pada hari ini belum bisa masuk sekolah, jadi kita belajarnya via daring. Oke, kita nanti akan belajar tentang materi program atau perangkat lunak pembuat presentasi. Bagaimana materinya, mari kita simak bersama-sama. Oke, mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Rizal pada pertemuan ini akan membahas tentang perangkat lunak presentasi atau alat atau bagaimana sih definisi dari presentasi. Oke, buku dulu yang digunakan. Nah, apakah kalian sudah mengambil buku? Kemarin ketika kalian rapotan ada pembagian buku untuk rapotan kelas 4 ya, untuk akan naik ke kelas 5, pembagian buku yang digunakan untuk kelas 5. Nah, ini adalah buku TIK yang digunakan di kelas 5 ini, buku dengan judul TIK kelas 5 dan diterbitkan atau penerbitnya dari Erlangga. Nah, sudah siap? Silakan disiapkan dulu buku TIK-nya kelas 5. Oke, jangan lupa diberi nama dulu bukunya, biar nanti ketika ada pertemuan di sekolah tidak tertukar dengan temannya. Oke. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah alat yang digunakan. Jadi ketika kalian belajar di rumah, alat yang perlu disiapkan adalah, karena TIK ini rata-rata materinya tentang praktek ya, jadi alat yang perlu disiapkan di rumah adalah laptop. Nah, kalau kalian di rumah punya laptop, bisa menggunakan laptopnya meskipun bukan punya sendiri ya, bisa pinjam ayah, pinjam ibu, atau pinjam kakak untuk menggunakan praktek TIK-nya. Oke. Atau kalau kalian tidak punya laptop di rumah, kalian bisa menggunakan komputer atau PC. Nah, seperti ini. Kalian bisa menggunakan komputer atau PC. Yang biasa kalau kalian masuk di sekolah bisa kalian gunakan di lab. Nah, seperti yang ada di lab itu loh, komputer. Nah, oke. Mari kita buka buku 3-nya di halaman 1 atau bab 1, halaman 1. Nah, mengenal program perangkat lunak. Perhatikan gambar di bawah ini. Halaman 3 sudah diperhatikan. Nah, apa yang dilakukan anak yang tampak di gambar ini? Apa yang dilakukan? Ada guru, kemudian ada 2 anak di depan. Nah, anak ini melakukan kegiatan presentasi, menjelaskan tentang gambar apa itu? Gambar metamorfosis kupu-kupu. Nah, ada seorang anak laki-laki yang menjelaskan tentang bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu. Nah, kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan yang dilakukan anak-anak ini disebut dengan presentasi. Untuk apa mereka melakukan presentasi? Presentasi adalah menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Orang lain di sini ada teman-temannya sendiri, ada di kelas. Melakukan presentasi untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Nah, ini kegiatan presentasi yang dilakukan di sekolah. Seperti ketika ustadz-ustadzah
kalian menjelaskan di depan kelas. Nah, itu juga disebut dengan presentasi, menjelaskan materi pelajaran. Nah, itu disebut dengan presentasi juga. Oke, dilanjutkan. Apa itu presentasi? Ada yang sudah membaca bukunya? Apa itu presentasi? Nah, presentasi merupakan kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Seperti yang Ustaz Rizal sampaikan tadi, presentasi merupakan kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Nah, orang yang melakukan presentasi disebut dengan presenter. Kalian pernah melihat acara di televisi berita. Nah, pembawa berita itu bisa juga disebut dengan presenter, karena orang tersebut orang yang menyampaikan informasi. Nah, itu disebut dengan presenter. Nah, ini contohnya penyiar radio itu bisa disebut dengan presenter, karena penyiar radio ini kegiatan menyampaikan informasi. Kemudian ini, nah ini pembaca berita, ini penyiar televisi. Nah, itu juga bisa disebut dengan presenter. Nah, bisa dilihat di buku kalian halaman 3. Ada bermacam-macam presenter seperti presenter televisi, presenter radio, dan yang lain-lain. Presenter radio bisa disebut dengan penyiar. Nah, penyiar menyiarkan informasi. Nah, oke, bisa dibalik buku kalian di halaman 4. Nah, hal utama yang dilakukan presenter. Nah, ketika kita melakukan presentasi atau menyampaikan informasi kepada teman, kepada orang lain, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama, mengucapkan salam pembuka. Jadi ketika kita awal membuka presentasi kita harus mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi presentasi secara singkat dan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika kita menyampaikan materi presentase, kita tidak boleh banyak bicara tentang hal-hal yang tidak penting. Harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan, singkat dan jelas dan mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan kita. Ya, orang yang menyimak presentasi kita harus bisa menerima informasinya dengan baik. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian bisa berbahasa Inggris dengan orang yang mendengarkan presentasi kita, orang yang mengerti bahasa Inggris, boleh kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau dengan orang Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Jangan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari kita, atau biasanya disebut dengan kata tidak baku. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Yang nomor 3, ketika kita selesai melakukan presentasi, kita harus mengucapkan salam penutup. Salam penutup ini bisa berupa kesimpulan atau kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan. Oke. Biasanya kan kita menyampaikan materi banyak, kemudian ada tanya jawab dan ada interaksi dengan orang yang menyimak presentasi kita. Dan di nomor 3 ini, mengucapkan salam penutup ini, kalian bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas atau materi presentasi kita. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi ketika kita mengucapkan salam penutup, kemudian kita sampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita presentasikan tadi, atau kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Di buku kalian halaman 4 itu ada. Silakan kalian
baca di rumah, dipahami bagaimana ketika kita melakukan presentasi. Ada 3 hal penting. Nah, tuh. Dalam melakukan presentasi, kita bisa menggunakan aplikasi atau program. Ada banyak sekali program yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Kalau dalam pertemuan kali ini, hanya ada 2 yang bisa kita pelajari di dalam buku ini. Yang pertama adalah Impress. Impress ini program atau aplikasi yang berjalan di Linux. Nah, program presentasi Impress ini perangkat lunak yang dibuat oleh Linux open source, jadi bersifat gratis. Kemudian yang satunya lagi adalah Microsoft PowerPoint yang dibuat oleh Microsoft. Nah, Microsoft PowerPoint yang dibuat oleh Microsoft, kalian bisa menggunakan salah satu dari ini, tapi nanti yang akan banyak kita pelajari adalah Microsoft PowerPoint. Kalau Impress tadi bersifat gratis atau free, bisa di-download tanpa kita perlu membayar. Terbalik dengan Microsoft PowerPoint ini, kalau kalian ingin menggunakan Microsoft PowerPoint ini, kalian harus membayarnya atau membelinya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian ingin menggunakan Microsoft PowerPoint ini, kalian bisa membelinya. Dimana kita membelinya? Bisa lewat online atau bisa kita datang ke toko yang menyediakan program atau aplikasi untuk laptop atau komputer kita. Nanti kita diarahkan atau dibantu untuk menggunakan program yang berbayar seperti ini. Nah, ini materi kita pada pertemuan pertama ini. Kita akan belajar program pembuat presentasi pada pertemuan selanjutnya. Bisa Impress, bisa menggunakan PowerPoint. Nah, itu materi kita pada pertemuan hari ini. Oke, jangan lupa ya, kalau kalian selama di rumah ini prakteknya bisa menggunakan laptop atau komputer seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, alat yang kita gunakan selama belajar daring di rumah bisa menggunakan laptop atau komputer untuk praktik TIK-nya. Oke, jika nanti kalian ada yang tidak paham dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini, bisa langsung nanti disampaikan lewat WA-nya Ustadz Rizal. Oke, itu materi yang bisa Ustadz Rizal sampaikan pada pertemuan pertama ini. Hari ini tidak ada tugas. Oke, untuk pertemuan pertama tidak ada tugas. Kalian bisa membaca atau mempelajari buku kalian dulu untuk menyiapkan pelajaran atau materi di pertemuan yang akan datang. Oke, bisa diakhiri. Ustadz Rizal sampaikan terima kasih karena sudah menyimak video yang Ustadz Rizal sampaikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.